Motor nggak laku sebenarnya bisa menjadi aib untuk sebuah produsen. Kenapa? Ya karena hal tersebut bisa menjadi gambaran jelas tentang gagalnya mereka membuat sebuah produk. Menariknya, selang beberapa tahun ketika motor tersebut sudah berhenti diproduksi secara massal, orang-orang baru mencari motor tersebut. Kalau udah begini, tentu aja membuat permintaan motor yang sudah tidak diproduksi tersebut menjadi meningkat. Jika permintaannya meningkat dan stok motornya terbatas, tentu aja harga motornya bisa menjadi lebih mahal. Namun semahal-mahalnya seharusnya harga motornya masih sedikit masuk akal. Misalnya motor tersebut mengalami kenaikan harga setengah atau 2 kali lipat. Tapi uniknya lagi, beberapa motor yang awalnya kurang laku atau didiskontinyu karena keadaan bisa memiliki harga berkali-kali lipat daripada harga barunya. Kalau udah memiliki harga yang berkali-kali lipat dari harga barunya, tentu aja kita bisa menobatkan kalau motor tersebut adalah motor gorengan. Dan kalau ngomongin motor gorengan, terkadang kita kayak berpikir, harga motornya kayak nggak sebanding dengan motornya, kasarnya kayak nggak masuk akal. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas motor gorengan yang harganya nggak masuk akal. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Yamaha RX King. Di beberapa sosial media, sempat ramai kalau Yamaha RX King sempat digoreng banget. Bahkan saking digorengnya, motor ini sampai ada yang jual di harga 100 juta lebih. Oke, jual Yamaha RX King di harga 100 juta lebih aja udah nggak masuk akal. Tapi yang nggak masuk akal lagi ada yang beli. Ini yang nggak habis pikir. Kenapa ada orang yang mau beli motor Yamaha RX King di harga 100 juta lebih? Padahal kalau kita lihat data penjualan Yamaha RX King berhasil terjual sebanyak ribuan unit. Tapi kenapa harganya bisa sangat mahal saat ini? Apakah karena RX King saat ini langka? Sebenarnya RX King saat ini nggak langka-langka banget, tapi yang kondisinya bagus dan original itu memang langka banget. Dan motor yang masih bagus dan original inilah yang berhasil terjual sampai ratusan juta rupiah. Bukan motor yang udah kayak begini. Kalau yang modelan kayak gitu, tentu aja harganya masih normal-normal aja. Tapi apakah masuk akal harga motor RX King original dijual di harga 100 juta lebih? Jawabannya ya masuk akal, karena motor ini sudah masuk dalam ranah kolektor. Tapi kalau yang ngaku-ngaku jual RX King dengan spek jamet dengan harga 100 juta lebih, kemungkinan itu orang yang berusaha menggoreng RX King. Tapi ya gitu, nggak berhasil. Kemudian yang kedua selain RX King ada Yamaha Mio generasi pertama, khususnya yang warna kuning. Yamaha Mio pertama kali dikeluarkan pada tahun 2004 di Indonesia. Dalam penjualan awalnya, Yamaha Mio dikeluarkan beberapa warna. Dan ada satu warna yang sangat favorit di motor Yamaha dari zaman dulu sampai saat ini, yaitu warna biru. Siapa yang nggak mau punya motor Yamaha dengan warna ikoniknya? Jawabannya ya banyak, karena warna biru adalah warna favorit. Warna lain tentu aja jadi tidak populer. Apalagi warna yang cerah alias ngejreng di zaman itu. Tentu aja motor tersebut tidak akan dilirik sama sekali. Dan ya, Yamaha Mio berwarna kuning ini adalah korban gagal pasar karena warnanya tidak cocok untuk era tersebut. Menariknya, karena motor ini tidak laku pada awalnya, beberapa waktu lalu harganya sempat tembus puluhan juta rupiah. Ini kayak nggak masuk akal. Kenapa? Ya karena spesifikasinya hampir sama semua dengan Mio di generasi yang sama. Cuman beda warna, bodi doang. Dah, itu aja. Tapi kan kalau semakin original, harganya emang bisa semakin mahal. Memang betul, itu konsep dasar motor langka. Tapi lucunya, Yamaha masih menyediakan part Yamaha Mio generasi ini. Dan kalian bisa beli di dealer semua partnya, bahkan terkadang tanpa inden. Oke, kalau bodi mungkin memang agak susah dipesan di dealer Yamaha, apalagi yang warna kuning. Tapi kan itu cuman bodi, yang mana segoreng-gorengnya itu harga bodi paling cuma di 4 jutaan. Itu pun kalau ada yang mau beli. Karena lucunya lagi, bodi KW-nya masih melimpah untuk Mio kuning. Ditambah untuk mencari Mio bahan tahun segitu juga nggak susah. Jadinya ya, gorengan Mio kuning ini akhirnya nggak bertahan lama. Yang mana saat ini harganya udah standar lagi aja. Memang lebih mahal sedikit daripada Mio lainnya, tapi ya masih tergolong wajar, nggak yang sampai puluhan juta rupiah. Bahkan di marketplace ada yang jual cuma di 4,5 juta rupiah aja. Jadi ya, gorengan Yamaha Mio memang tidak masuk akal dari awal. Kemudian selanjutnya ada Ninja 150 SS kuning. Jadi pada tahun 2013, Kawasaki mengeluarkan edisi khusus untuk Ninja SS dengan warna kuning cerah. Menariknya, karena ini edisi khusus, Kawasaki hanya mengeluarkan motor ini dalam waktu 1 tahun aja. Tapi di sini yang masih rancu. Ini edisi khusus emang cuma setahun atau memang motor warna ini nggak laku jadi cuma dijual 1 tahun aja? Jawabannya tentu aja karena kurang laku. Dan ya memang motor warna kuning itu jarang banget peminatnya. Karena ya buat sebagian orang warna kuning dinilai warna yang cukup norak. Tapi tidak untuk saat ini. Warna kuning kayak menyatakan kalau motor tersebut adalah motor yang langka. Menariknya, kalau motor tersebut tidak laku, yang berarti saat ini motor ini cukup langka. Dan karena motor ini langka, harganya bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Pertanyaannya, apakah ini masuk akal? Gimana ya?
Sebenarnya kasus Ninja 150 SS ini sama seperti Yamaha Mio, perbedaannya cuma di bodi aja. Yang berarti lagi dan lagi kalian bisa merubah warnanya dengan cara dicat atau diganti bodinya dengan yang original. Kalau urusan STNK sebenarnya bisa dirubah. Jadi deh Ninja warna kuning, beserta STNK-STNK-nya warna kuning. Tapi kan fakturnya nggak bisa dirubah warnanya. Emang sih satu-satunya kelemahannya di sana, tapi yang kalian pamerin kan bukan faktur, tapi unit motornya. Iya kan? Namun kita nggak pernah bisa mendikte pikiran kolektor. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan keoriginalannya. Dan buat orang yang udah sampai segitunya udah termasuk dalam kategori kolektor geek. Kemudian selanjutnya ada Yamaha 125ZR. Jadi Yamaha memperkenalkan motor ini di akhir tahun 90-an. Dan sayangnya motor ini tidak diterima oleh pasar saat itu. Kenapa? Ya karena harganya bisa dibilang cukup mahal untuk sekelas motor bebek. Namun kenapa harganya bisa mahal? Jawabannya karena motor ini adalah import alias CBU dari Malaysia. Udah nggak laku, motornya CBU lagi. Kebayang nggak harganya ketika motor ini digoreng? Tentu aja harganya akan sangat mahal. Bahkan ada yang sampai jual di ratusan juta rupiah. Di Malaysia. Ya, di Malaysia harga motor ini juga kegoreng habis-habisan. Kasarnya, di negara yang merakit motor ini aja harganya bisa kegoreng. Gimana dengan negara yang cuman import? Harganya pasti kegoreng habis-habisan. Namun apakah motor ini masuk akal kegoreng dengan harga segitu? Jika dilihat populasinya terus spesifikasi yang cukup unik di motor ini sebenarnya cukup wajar kegoreng harganya. Bahkan sepertinya harga motor ini akan terus bertahan tidak seperti Yamaha Mio kuning. Kemudian terakhir ada Satria FU CBU. Satria F adalah motor penyelamat Suzuki. Jika tidak ada Satria F ini, Suzuki mungkin sudah gulung tikar di Indonesia sejak lama. Motor ini sejak kemunculannya sudah menjadi motor favorit kebanyakan orang. Dan pertama kali Suzuki memasuki motor ini secara CBU ke Indonesia. Dan karena motor ini laku keras, akhirnya Suzuki memproduksi lokal motor ini sampai saat ini. Dan sejak saat itu, Satria F seperti stagnan, gitu-gitu aja sampai saat ini. Menariknya, beberapa waktu lalu, Satria FU sempat digoreng di sosial media. Bahkan beberapa konten kreator banyak yang mencoba merestorasi Satria F CBU ini. Yang bikin kaget adalah ada yang merestorasi Satria FU ini sampai habis belasan atau bahkan puluhan juta rupiah. Kenapa? Ya karena semuanya mahal. Bahkan striping originalnya aja sampai dijual di harga 3-4 juta rupiah. Ya, untuk striping doang harganya segitu. Gimana yang lainnya? Tentu aja harganya mahal banget. Namun sayangnya gorengan Satria FU CBU ini kurang berhasil karena dirasa kebanyakan orang kurang masuk akal. Lagi pula, Satria F CBU tidak memiliki keunikan secara mutlak dengan Satria F modern. Jadi ya, gorengan ini kurang masuk akal dan bisa dikatakan gagal. Sebenarnya masih ada beberapa motor gorengan yang kurang masuk akal, tapi kita skip aja. Dari semua hal ini, menariknya jika kita tarik mundur timelinenya, kebanyakan motor-motor ini kegoreng pas kita lagi dilanda dan pasca COVID-19, yang mana banyak orang yang gabut. Karena gabut, akhirnya coba-coba iseng restorasi motor yang lumayan langka. Dan salah satu contohnya adalah Satria FU, Satria Hiu, dan Yamaha Mio. Ketika COVID benar-benar hilang, orang-orang yang gabut tadi udah nggak gabut lagi. Kalau udah begini, hype akan turun. Kalau hype-nya turun, tentu aja harganya juga akan turun. Namun ada satu motor gorengan yang menurut saya paling masuk akal, yaitu Honda NSR 150 SP. Ini adalah motor yang mewakilkan kejayaan MotoGP Honda, teknologi Honda, dan era keemasan Honda. Jika dilihat dari sejarah dan teknologi yang ada, motor ini akan selalu menjadi motor gorengan yang tidak akan gosong. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.